Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, anggota Jemaat Gereja Bakal Jemaat Budak Payung. Pada malam hari ini, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara Persekutuan Doa Jumat yang secara rutin sudah menjadi kegiatan mingguan Gereja Kristen Indonesia Bakal Jemaat Budak Payung. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat, sekalipun dalam persekutuan kita pada malam hari ini kita melakukannya tidak secara langsung berkumpul bersama-sama, tetapi kita telah terkendala oleh adanya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret yang lalu. Bapak Ibu, malam hari ini secara khusus saya ingin sharing dan belajar bersama Bapak Ibu untuk memahami satu bagian firman Tuhan dengan tema hidup melayani. Memang kata-kata ini sepertinya sangat mudah untuk diucapkan, tetapi dalam implementasinya betapa sulitnya kita melakukan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan yang akan kita pelajari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih setia dan sumber kekuatan bagi kami, Tuhan Yesus yang telah memberikan banyak teladan kepada kami, khususnya dalam hal melayani orang-orang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sekalipun kami berada dalam kondisi yang tidak seperti biasanya untuk berkumpul bersekutu dalam persekutuan doa Jumat Bakal Jemaat Budak Payung ini, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menyatukan kami dan menolong kami supaya kami bisa berkumpul dalam kesatuan roh. Tuhan, berbicaralah pada kami masing-masing supaya kami dapat memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, dan betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, hadirlah bersama kami dalam persekutuan virtual yang kami lakukan. Semua waktu kami serahkan kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat satu bagian di dalam firman Tuhan yang nanti akan saya ambilkan dari surat Galatia pasal 6 ayat 9-10. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui surat Rasul Paulus ini, kita sedang diingatkan bahwa perbuatan baik itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena itu adalah karakter. Kepada siapa? Kepada semua orang. Contoh yang menjadi standar dalam hal berbuat baik harus selalu kepada Tuhan Yesus yang menjadi pelayanan, yang memberikan pelayanannya kepada semua orang. Tuhan tidak pernah memilih-milih kepada siapa dia akan melayani, dari latar belakang orang yang dilayani dan juga tempat yang dia ingin melayani. Karena keterbatasan pemahaman kita tentang konsep pelayanan, maka kadang kita memahami bahwa yang kalau kita ingin melayani itu selalu berada di dalam gereja, melakukan berbagai kegiatan yang sudah terjadwal, kemudian juga mengikuti seluruh aktivitas yang ada di gereja, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki talenta tertentu. Memang hal itu tidak salah Bapak Ibu,
Tetapi sepertinya pelayanan Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tempat, talenta maupun karunia. Tuhan Yesus melakukan apa yang memang sedang dibutuhkan oleh setiap orang yang memang membutuhkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Ketika banyak orang kelaparan, Tuhan Yesus memberikan makanan pada mereka semua. Ketika ada yang sakit, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Ketika ada keluarga yang sedang berduka, Tuhan juga memberikan kekuatan serta penghiburan. Bahkan oleh kuasanya, Dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bangkit kembali. Masih banyak Bapak Ibu apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam melayani semua orang. Kalau kita ingin belajar melayani, ya seperti Tuhan Yesus itu, apa yang Dia lakukan. Apakah kita harus punya karunia kemurahan dulu kalau kita hendak memberikan harta kita pada orang, atau kita harus punya talenta memuji Tuhan kalau kita ingin menghibur orang yang sedang berduka? Semua sebenarnya kita bisa melakukannya jika memang kita mau melakukan. Orang yang membutuhkan pertolongan secara finansial, mungkin juga kita sewaktu-waktu bisa bertemu dengan mereka. Selama kita hidup di bumi ini, pasti akan selalu berhadapan dengan model-model pelayanan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua pasti pernah dan bahkan sedang melakukan pelayanan-pelayanan sesuai panggilan Bapak Ibu semua. Nah, mari kita bersama-sama terus menguatkan diri dari panggilan Tuhan untuk bisa melayani dan memberikan hidup kita bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang di zaman Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sedang menantikan pembebasan dari penjajahan Romawi, dan kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang nyaman karena mereka dikendalikan oleh penguasa waktu itu, dan mereka semua membutuhkan orang yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan yang sedang mereka alami. Karena Tuhan Yesus bukan datang untuk menyatakan diri sebagai Raja Sang Pembebas, tetapi Tuhan Yesus lebih menampilkan dan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang ingin membebaskan setiap orang dari cengkeraman maut dan dosa. Dan akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu mereka seperti tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Taurat yang harusnya mereka lakukan, mereka seperti tidak mampu melakukannya. Dan kecenderungan yang ada pada saat itu adalah munculnya gerakan-gerakan untuk membuat perlawanan kepada sang penjajah. Nah, kita semua pasti memahami, mungkin saat ini penduduk sekitar kita atau warga sekitar kita tidak sedang dijajah oleh orang atau kelompok penjajah, tetapi sebenarnya tanpa disadari oleh orang-orang tersebut, mereka sedang mengalami penjajahan oleh kekuatan yang ada di luar kuasa mereka. Roh-roh di udara sedang ingin menjajah manusia-manusia yang sekarang ini
ada di sekitar kita. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang dijajah oleh teknologi, ada yang dijajah oleh uang, ada yang dijajah oleh cita-cita, ada juga yang dijajah oleh ambisi-ambisi yang tidak terungkap. Nah, semuanya itu membuat penderitaan bagi mereka yang sedang dijajah olehnya. Mereka yang ingin kaya menghabiskan waktunya untuk pekerjaan, untuk mencari uang, dan akhirnya meninggalkan anak-anaknya untuk sesuatu yang diimpikan. Mereka yang punya ambisi jabatan kadang harus berbohong dan memanfaatkan segala cara, memanipulasi situasi, dan juga bermacam-macam dosa yang lain. Mereka yang sudah hidup berlimpah-limpah, mereka justru punya kesempatan yang sebenarnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada yang menghambur-hamburkan uangnya untuk bersenang-senang atau berjalan dengan orang yang bukan pasangannya. Dan mereka yang sedang dikuasai teknologi, mereka semakin tidak percaya akan kuasa Tuhan, karena melalui teknologinya mereka seolah-olah dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki panggilan untuk mengambil bagian membebaskan orang-orang tersebut dari penjajahan yang tidak mereka sadari. Kita paling tidak bisa mengingatkan anak-anak kita untuk tidak dikuasai teknologi. Mungkin menguasai itu bisa kita ajarkan atau kita beritahukan pada mereka. Tetapi kalau sampai dikuasai teknologi, itu yang akan berdampak tidak baik. Tuntutan sekarang memang harus menguasai teknologi modern, tetapi jangan sampai mereka disesatkan oleh ilah zaman ini, karena teknologi sekarang menjadi ilah yang seolah-olah bisa menggantikan Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Bapak Ibu semua, pelayanan yang kita lakukan sekarang tidak terbatas kita beraktivitas di dalam gedung gereja atau persekutuan di gereja, tetapi yang jauh lebih diharapkan oleh Tuhan adalah membebaskan orang-orang dari cengkeraman kuasa yang kita tidak sadari. Dan iblis sedang ingin memanfaatkan waktu-waktu terakhir mereka untuk mencari sebanyak mungkin pendukung dia, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat dan kesempatan iblis untuk menguasai manusia sudah semakin terbatas. Mari Bapak Ibu, teguhkan iman kita supaya kita teguh. Jangan berhenti melayani orang, jangan selesai bahwa pelayananku sudah berakhir karena jabatanku sudah tidak saya peroleh lagi. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu kita untuk bisa menggunakan talenta maupun karunia yang Tuhan berikan, menggunakan sumber daya. Mungkin kita tidak punya banyak talenta, tetapi kita punya sumber daya yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk melayani. Baiklah Bapak Ibu, tidak banyak yang saya perlu bagikan karena masing-masing kita pasti sudah memiliki bagian pelayanan masing-masing. Marilah kita terus hidupi apa yang sudah kita terima dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kurang pas berkata-kata ataupun ada hal-hal yang menyinggung. Biarlah kuasa Tuhan saja yang akan menyempurnakan setiap firman yang sudah ditaburkan. Selamat malam,
Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati. Amin.